Untuk hal yang pernah Pak De rasain ketika live selain di Bali nih, di luar daerah Bali itu pernah ngerasain apa aja yang paling parah? Yang paling parah yang aku pernah nemuin tuh ya orang tiba-tiba keluar dari hutan Cifor. Itu tar lu keluar dari hutan mana tuh? Coba ceritain Pak De. Menemukan seseorang yang tiba muncul di tengah hutan Cifor Bogor dengan jeritan minta tolong. Bentar guys, ada apa ini? Pak, Kang, nggak tahu kenapa itu. Hei, siapa? Halo? Halo? Bukan temannya? Bukan kawan? Halo? Ya kunaon? Bentar guys, ini bukan settingan, bukan apa ya. Aku sendirian tadi masuk. Bentar. Halo? Mas? Siapa ini? Ya, aku kan live sendiri itu ada beberapa anak di salah satu mereka itu live-nya di area makam Cina. Karena aku mencar, aku nyamperin dulu ke mereka. Siapa namanya? Teman-teman aku pindah dulu ya. Aku mau ke Cifor, nggak tahu mau perasaanku pengen aja ke Cifor. Coba ke Cifor, seret. Live jam 9, jam 11, seret. Live di sana enak-enak live seret, tiba-tiba dengar suara. Ya apa ya, ekspektasi orang ketika mendengar suara di tengah hutan, tuh suara jeritan, tolong. Itu serius Pak De? Kedengeran jelas. Jelas banget demi Allah, kaget aku. Oke, welcome back to XO Bali dan kali ini kita bakalan podcast sama yang ada di sebelah kiri aku. Halo, aku Redzone. Oke, jadi ini Pak De ya dari Ya. Redzone dan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Pak De tentang mungkin tadi aku dengar ceritanya tentang di luar Di luar konten ya. Oke. Jadi sebelumnya buat kalian jangan lupa tontonin Pak De di mana? TikTok Redzone RZ di jam 11 malam. Asik. Di jam 11 malam dapat kebagiannya. Oke, gimana Pak De kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Cuma sedikit meriang saja karena tadi nemenin teman-teman banyak banget. Oh ini kemana Jalan-jalan itu? dia. Kemana? Healing biasa. Cari bule katanya. Udah healing kemananya Pak De? Ke Kuta, cuman tadi udah tak tawarin kemana-mana nggak mau, mintanya ke Kuta ya udah. Mungkin doyannya sama bule. Bisa nggak doyan jadi. ke daerah-daerah yang utara. Nggak mungkin. doyan, dia carinya yang Rusia kayaknya. Bisa aja ya. Oke Pak De, jadi gimana nih? Udah sampai di Bali, kesannya sama Bali gimana pertama? Alhamdulillah, kalau ke Bali udah berapa kali, cuma udah ini berapa untuk kali? explore baru pertama. Oke, berarti untuk di luar explore udah berulang kali ke Udah Bali ya? main mungkin. ke Bali ya. Main sama keluarga? Enggak, sama teman-teman klub Vespa dulu juga. Oke, anak Vespa ternyata ya, juga selain konten kreator horor. Dulu. Semua diambil. Anak Vespa iya, Ya. konten kreator iya. Gimbal ya semua pokoknya lah. Pokoknya ngerangkap semua Pak ngerangkep De ya. semua. Oke, jadi untuk daerah Bali kemarin udah mampir kemana aja nih untuk buat kontennya? Kemarin tuh 2 tempat kalau nggak salah. Nama yang satunya tuh yang paling creepy tuh area apa ya? Gianyar. Gianyar Kemarin? bukan yang di Bioskop? rumah Tumbal. Oh, rumah Tumbal. Itu Oke. itu dapat banget di luar Narol. Itu di luar Narang gimana tuh? Bisa jelasin nggak apa yang Pak dirasain tuh kemarin tuh? Pas cek lokasi tiba-tiba nggak pernah aku masuk di lokasi area Bali. Yang kemarin aja ya, pertama yang kita masuk di bioskop itu nggak ngerasain apa-apa. Baru kemarin aja masuk, tung. Kayak gendang telinga tuh bunyi, ting. Kayak mendengung. Sebelah kanan doang tuh cuman. Habis itu pas masuk, wah ini kok bawaannya emosi ya kan.
Ya tak buat sabar, lihat dulu situasi dan bener. Di dalam rumahnya nggak kerasa, tapi lebih kerasa itu di bagian luar. Di bagian luarnya kuat banget. Itu apa yang pada energinya. rasain tuh? Udah kayak orang dipukul belakang gini terus, wah campur aduk Mbak. Kalau diomongin campur aduk banget. Campur aduk. Oke. Ada nggak pada ngelihat sosok gitu sekelibatan? Kalau sosok sekelebatan putih pas waktu di bagian lantai 2 aku nyorot di sebelah kanan pokoknya. Masuk, keluar, masuk, iya seret kanan naik atas ke sebelah kanan. Itu nyorot ke bawah baru aku lihat. Duh, cewek cuma setengah gini. Itu rambutnya gini. Aku langsung, loh, boleh ngomong jancuk. Ya itulah kalau Surabaya kan gitu kan. Cok iya. Kaget aku. Dari situ langsung tak kejar, tak cari coba ke jendela satunya. Ternyata nggak ada jendela satunya juga. Itu ketangkep kerikot sama live nggak? Kalau kerikot sih nggak tahu lagi aku. Mungkin saking paniknya jadi nggak terkontrol ya. Langsung lihat cert langsung kejar. Kan semboyanku nampak kejar. Gimana caranya nampak kejar gitu. Oh, kalau nggak nampak diem, nggak nampak langsung kejar. Oh hebat. Oke. Untuk hal yang pernah Pak De rasain ketika live selain di Bali nih, di luar daerah Bali itu pernah ngerasain apa aja yang paling parah? Yang paling parah yang aku pernah nemuin tuh ya orang tiba-tiba keluar dari hutan Cifor. Itu tar lu keluar dari hutan gimana tuh? Coba ceritain Pak De. Ya, aku kan live sendiri itu ada beberapa anak di salah satu mereka tuh live-nya di area makam Cina. Karena aku mencar, aku nyamperin dulu ke mereka. Siapa namanya? Teman-teman aku pindah dulu ya. Aku mau ke Cifor, nggak tahu mau perasaanku pengen aja ke Cifor. Coba aku ke Cifor seret. Live jam 9, jam 11 cat. Live di sana enak-enak live seret, tiba-tiba dengar suara. Ya apa ya, ekspektasi orang ketika mendengar suara di tengah hutan, tuh suara jeritan, tolong. Itu seriusan Pak De? Demi Allah. Jelas. Jelas banget demi Allah, kaget aku. Aku pertama cuma kan merinding Bang. Itu baru masuk udah denger jeritan Itu tolong. dalam waktu 30 sampai 45 menit. Baru di dalam baru dengar aku. Itu masuknya kondisinya sendiri. Tanpa Benar-benar sendiri, tidak ada tim. Konten yang lain. Nggak ada sama sekali. Itu bener-bener dan apa ya? Kalau diomongin panik sih panik. Yang pertama takut kan korban begal. Iya, betul. Yang kedua orang yang dibuang. Terus apa namanya? Kayak apa namanya itu? Bentar dulu Pak De. Apa ya? Kayak orang gangguan jiwa. Orang gila. Nah, terus mau ngomong orang gila kan nggak enak, takut aku. Iya. Kalau aku konsepnya ini bingung nih. Berarti tuh Pak De dengar suaranya aja atau udah ngelihat sosoknya? Pertama suara. Dalam 45 menit itu suara cuman. Tolong ya kan mikir wah ini orang apa? Aku langsung keluar kan. Otomatis keluar aku manggil warga. Kan di situ sekitar jarak 1 kilo itu ada warga, ada rumah-rumah. Langsung aku samperin. Rumah penduduk, aku minta tolong. Bang, sini Bang, bantuin. Kenapa? Itu ada minta tolong loh. Bukannya rekan sampean loh, saya sendiri. Udah, dari situ langsung. Ayo, ada yang bawa barang. Aku sampein, loh Bang, jangan bawa barang Bang. Ini bukan apa-apa, itu ada orang minta tolong aku. Ya, aku takutnya aku yang dibaca kan ya ribet jadinya. Piye bos? Gitu makanya langsung disamperin sama warga, sama anak-anak. Dan ternyata bener orang tua tangannya sobek, kakinya sobek. Itu orang beneran. Orang beneran, lillahi ta'ala orang beneran. Celana pendek, terus baju pendek gini juga sobek-sobek. Itu dia dari mana? Orang tua, Parubaya atau udah tua banget Pak De? Udah tua banget. Kok bisa ada di? Aku nggak tahu, karena hutan Cifor katanya juga hutan yang paling angker di Kota Bogor. Nomor 2 dari Gunung Salak. Itu dia nggak jelasin kenapa bisa di sana atau gimana? Aku udah ngomong ke bapaknya, bapak ini mabuk. Aku kan otomatis mikir, takutnya mabuk, iya. Bisa aja mabuk terus jatuh ditinggal sama temennya kan. Bapak ini mabuk kok kayak gini? Enggak, pokoknya bahasa Sunda itu artinya tuh dia ngomong enggak mabuk. Lah bapak kenapa kok bisa sini? Itu ada temanku 2 tadi situ, intinya seperti itu. Lah terus temannya mana? Nggak tahu kemana lah. Oke, dia ngikutin temennya yang berdua mungkin masuk ke sana. Dan itu aku pas cek lokasi nggak ada orang sama sekali.
Demi Allah nggak ada orang sama sekali di situ kecuali aku. Itu tuh gimana perasaan Pak De? Waduh. Masuk, explore, tiba-tiba ada yang minta tolong dan nggak ngelihat Apa ya? wujudnya. Pertama itu nggak lihat wujudnya tuh udah ekspektasi udah kacau mbak, dang cok ini apa ini orang apa bukan ini demit apa ini kok bawaannya emosi, tapi aku mau tak gas ke titik suara itu, aku takut karena apa? Takutnya begal kan. Iya. Aku lari gini, waduh mbak, kamera juga percuma, aku kena apa-apa aku meninggal dulu, HP ku udah hilang. Makanya aku langsung kabur keluar dulu, cari jalan keluar ke depan gerbang, manggil warga suruh datang. Berarti untung ya, untung Pak D sempet ya jernih lah pikirannya, balik dulu Balik nyari dulu, warga, iya. nggak langsung ke pusat. Heeh. Soalnya konsepnya tadi ada wujud kejar. Itu untung nggak, konsepnya nggak dipakai belum ya. dipakai tuh, masih aku mikir-mikir dulu. Belum dipakai. Tak pikir dulu karena ini kan kalau aku mikir kalau setan atau jin atau iblis apa gimana, mungkin suara 1, 2, 3. Iya. Betul. Ini enggak. Terus setiap ya? menit terus, setiap menit terus. Itu makanya itu aku curiga, wah ini orang, ini bener-bener orang gitu. Langsung keluar nyari. Gila. Itu kayak kalau aku yang live tuh ya teman-teman ya, ada yang minta tolong buat nge-freeze tuh diam masih gini. Masih diam. Iya mbak, face kacau pokoknya kemarin tuh yang di C4. Ada lagi yang lain dari itu ada nggak sih Pak? ada Yang di mana tuh? lereng gunung, bukan lereng gunung, salah sih, Gunung Arjuno, jalur pertapaan itu ada di area Pandaan. Mungkin teman-teman Mapala atau anak-anak pencinta alam pernah tahu jalur pertapaan itu emang sakral banget. Itu Itu tahun di pasti aku gimbal 2016 atau 2015 lupa aku. Antara 2015 sama 16. udah hampir 7 tahun. Itu pertama aku apa ya, kalau diomongi target lah, ibarat target teman dari timur mau naik mau naik itu ganjil kan, katanya pantangan. Kalau ganjil naik gunung itu pantangan banget. Yap, Dan betul. tidak boleh ada hal-hal kayak niat buruk, mau ngambil apa kayak mau ngapain, Pikiran pun nggak nggak boleh, boleh kan ya. Itu mereka naik, aku tanyain ke mereka, nggak ada kok mu, kan namaku Komo sebenarnya. Namaku Komo, panggilan anak-anak rimba tuh Komo. Nggak ada kok mu. Oh, ya udah ayo jalan aman. Aku main sapu bersih. Itu Jadi kondisinya pada di depan atau sapu di bersih itu di bagian belakang. Oke. Dan di depan itu ada temanku yang pimpinan kelompoknya dia yang tahu rute. Ya aku bagian sapu bersih aja, jalan santai sampai pos 6 Pak. Wah, apa? Siapa nah? Lupa namanya aku. Pak, kalau nggak salah Pak Wo, emang ada anjing hitamnya dia. Kita bukan dikasih, disuruh ini anjing ngikutin kalian sampai ke pos 6. Setiap berhenti jangan lupa kasih makan. Udah. Itu anjingnya beneran anjing. Bener ya? anjing Oh, itu. ya, Bener-bener oke. anjing. Habis itu selesai ceret. Sampai di pos 6 itu kita istirahat. Istirahat ceret. Paginya baru kita mau ke puncak. Ke puncak dalam jangka waktu ya mungkin kalau anak-anak Mapala atau anak-anak lu bisa cepet. Tapi kita kan bawa sama temen, sama ada tamu dari timur. Kita jalannya agak lambat. Dan kejadian itu juga bukan kejadian, pas hari itu juga ada kejadian anak, ya mohon maaf ini bener kejadian, anak STKW 2 meninggal dunia, hilang di sana. Itu di timnya Pak? Bukan di timku, bukan. di gunung lain, di sebelahnya Gunung Arjuno. Oke. Itu ada yang hilang, anak STKW 2, anak Surabaya, cewek cowok meninggal dunia, ditemukan di sana, di area gunung sana. Bukan di Gunung Arjuno tapi ya, masih di luang lingkupnya tuh. Tetapi pas itu kita jalan naik, nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas, nggak karier sih, tas biasa, jas hujan, coklat, nesting, kompor, semuanya lengkap. Itu cuma sebatas untuk naik sama turun lah. Di luar ekspektasi, ternyata pas kita mau sampai ke puncak di pos bayangan itu udah kena hujan badai, hujan badai, angin, ya otomatis secara teman-teman yang ada di alam harus buka tempat peristirahatan, bivak apa-apa gitu, buka, kita nyiapin. Kok ditunggu nggak selesai hujannya, sampai parak maghrib, ya udah kita turun itu apa namanya, kita masih kena kabut. Kena kabut. Dan pas turun gini, aku masih ingat ada satu batu besar antara tulisan 42 atau 52.
ada coretan itu tak jadi patokan. Entah kenapa kok bisa ke arah takut merinding mah. bisa ke arah ke sana ya, karena mungkin itu patokan yang paling menonjol aku lihat. Itu batunya gede banget Gede tadi. banget. Segini ada nggak sih? Enggak. Gede banget. Gede Mbak. 3, 5 orang, 6 orang bisa paling berdiri. Wow. Itu besar dan itu ada tulisannya 42 atau 52. Itu yang tak buat patokan kalau aku turun pas malam. Pas turun, aku lihat kok nggak ada. Ya aku langsung otomatis nggak merintas ya, aku ngasih arahan, Meldrik, kamu turun ke bawah, terus si Black kanan, coba jangan jauh-jauh ya, tapi jangan terlalu jauh karena apa? Ini udah kabut. Kalau kamu terlalu jauh, ntar ada apa-apa kita juga bingung. Oke, turun, Mencar, nyari batu itu. Oh ya, nyari batu itu mencar. Kan yang namanya kawanku satu ini Ogep cewek, tak temenin, kamu sini Gap. Aku manggilnya Kak. Kak Ogep kamu sini diam, nggak usah kemana-mana. Aku tak muterin area sini dulu. Iya Dik, manggilnya aku adik. Muter, kita muter. Nggak sampai 5 menit nemu batu itu di sebelah kanan belakang. Alah, bentar. Udah kelewat. Itu yang mencar-mencar nggak ngelihat dong? Nggak ngelihat. Batunya Pak D bilang itu bisa tingginya 5-6 orang. Iya, nggak ngelihat. Yang nyari berapa orang terus tiba-tiba dia bilang, iya. Nggak ngelihat. Itu gimana konsepnya Pak D? Nggak tahu aku. Dari situ makanya langsung tak panggil Meldrik dengan Surabaya kan, Drik jancuk munggau. Kok nggak naik? Aku langsung muter kepalaku. Tak senter ke kiri. Aku lihat Meldrik bawa karier gini. Loh, jancuk, diteluki gak teko-teko. Kon wis ning dhuwur, sejak kapan ning dhuwur? Jancuk, kenapa kamu tak panggil datang kok tiba-tiba di atas itu? Coba diem aja, saya. Dia nggak ngomong. Nggak ngomong, si Ogep ini tahu. Demi Allah, si Ogep ini tahu. Tiba-tiba Meldrik keluar dari bawah. Ada apa, Mu? Loh, Cuk. Gap? Itu yang Meldrik yang Pak D lihat masih berdiri. Nggak ada. Yang ini nggak ada, yang di bawah ini keluar. Itu aku langsung Gap, tahu Gap? Iya Dik. Langsung Mel, manggil anak-anak, cabut turun. Itu yang di atas diem aja nggak ngomong. Diem, pakai karier sama kariernya yang dibawa Meldrik. Sama persis. Nggak ada bedanya, cuma pucat kita. Kalau udah ketemu sama kawan kan dalam keadaan kabut kan kita masih halu lah mata itu masih kayak nggak bersih ya, mungkin keringat apa tak maki-maki sama aku. Setelah itu keluar di situ. Nah di situ langsung. Padahal nggak diam gitu. Nah kayak nggak bingung Mbak, itu udah bingung setengah mati aku. Untung ada yang sama Kak Ogep, jadi dia saksi yang benar-benar ngeliat. Itu kalau nggak ada Ogep baru aku udah nggak tahu, karena itu masih belum main TikTok, belum main aplikasi yang lain juga. Di situ baru langsung cabutlah, kita cabut keluar, turun ke pos 6 Pak Wo. Besok pagi bangun aku, ternyata cari akar goyang mereka. Astagfirullahaladzim, minta kayak jimat. Tujuannya cuma itu, Allahu Akbar. Mereka semua mereka ngajak Pak D ke sana untuk mencari jimat. Ya, dengan dia ngajak aku, alasannya itu untuk naik ke puncak. Tapi tujuannya beda. Itu pertama aku nggak percaya masalah hal kayak gitu itu. Kamu mau naik jimat kayak apa, naik di gunung aman. Dan ternyata baru aku ngalamin itu bener. Kalau naik gunung mau ngapain, mau mikir kayak apapun, mau tujuanmu jelek, bakalan sengsara. Iya, tapi percaya sih. Gitu. Aku pernah berapa kali naik gunung, kalau udah jelek pikiran udah pasti kejadian something. Makanya itu aku langsung cabut lah. Udah anak-anak mau kayak gimana tak lepas. Itu nggak dilanjutin? Nggak, langsung turun. Karena Pak D udah tahu itu tujuannya udah. Langsung pokoknya udah tahu tujuannya buruk, udah langsung turun lah. Besok pagi kita turun langsung beres-beres, turun udah nggak mau ngelanjut lagi. Besoknya dia minta foto, nggak tak respon sama aku. Minta foto kiriman dokumentasi itu nggak tak kasih sama, nggak biarin. Karena udah saking kecewanya Pak D ya, niat kita baik buat nganter, buat ngelindungin ya malah bawa tujuannya kayak gitu. gitu. Dan itu emang di luar naral.
udah berat banget ya. Oke. Ini Ini ada satu orang, Iya, ini ada satu iya. orang ini ngapain ketawa-ketawa ini? Coba, ini gimana konsepnya? Nggak tahu aku ini. Dia ketawa-ketawa dari Tak tadi minum loh ini nanti, tak minum loh ini. sampai merah loh mukanya. Aduh, berarti itu paling terparah ya? Terparah. Yang Kalau nggak bisa Pak D lupain dia bilang, itu kan? nggak bisa. Ada lagi juga yang di pertama kali di aplikasi Bigo, itu juga di awal pertama nyoba itu dengerin suara genderuwo juga Itu di gedung di hutan, Hutan. di Ndirorejo. Daerah mana tuh? Ndirorejo, Gimana tuh Pak D? Kota Baru Ndirorejo, Gresik, perbatasan Gresik. Surabaya. Oke. Di situ pertama kali 2016 nyoba di Bigo, pertama seret iseng berhenti, takut dengar suara genderuwo, takut kan pertama. Habis itu kok penasaran, nyoba lagi tanggal 3 2017 Januari awal mula Red Zone berdiri itu aku langsung Oke, 2017 Januari. Itu langsung dari Bigo dulu beranjaknya Bigo. baru pindah berapa tahun? Bigo, Berapa tahun tuh Pak D di Bigo? wah itu sampai 2019 2020. Oke, lama ya. 2020 aku berhenti Bigo, main snack video 2021 berhenti, pindah ke TikTok. Oke, berarti di Bigo lama ya? Di Bigo lama. Lumayan 3 tahun, 17, 18, 19, terus ke snack video, baru ke TikTok. TikTok Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Terus untuk pengalaman Pak D selama tadi kan selama di luar konten tuh. Kalau di konten pernah nggak yang paling terparah deh? Yang paling terparah paling cuma penampakan salah satunya itu yang di rumah bukan rumah Belanda, di Seribu Tangga Itu sama penampakannya nyata. di belakang. Kelihatan apa deh? Itu pas muter gini kamera. Itu sendiri, bener-bener sendiri di snack video. Nggak ada tim. Aku emang dari 2016 sampai 2021 tuh nggak ada tim, nggak punya tim sama sekali. Dilihat belakang ada seret. Pertama nggak mikir, oh itu rambut apa, bukan rambut, kain biasa. Tapi tiba-tiba hilang, celem. Nggak ada. Hilangnya orang bilangnya hilang terbang, gini, enggak. Wujud, klek, udah. Nggak terbang tiba-tiba hilang Enggak, aja. langsung wujud gini. Klek. Udah. Itu habis itu yang kedua di Bandung, Itu gimana? di pabrik Anuman. Julukan anak-anak Bandung 2020 Bigo pabrik Anuman. Itu sosoknya? Bukan butuh anak genderuwo. Jadi segini, merangkak gini, itu masih bayang. Asap. Jadi Coba gini. Pak D lihat, Pak D. Lihat. Demi Allah demi Rasulullah, lihat. Nggak lari. Enggak. Itu saking penasarannya tak kejar, tak samperin, hilang. Enggak ada. Terus yang pertama kali dapat di Bigo 2018 enggak 17 aku lupa itu. Di area Gedung Coek. Gedung Itu Coek itu tempatnya? tempat benteng Belanda, gudang peluru. Oh, Belanda ya. Nah, itu kunti baru. Nyata Pak D. Nyata jauh nyata. Habis itu warnanya nggak putih-putih, bersih, puyeh, Pucet. puyeh, pokoknya hancur lah. Pokoknya gimana gitu rasanya. Itu pertama kali baru. Setelah itu sampai sekarang baru belum. Cuma sekelebatan. Berarti terakhir yang nyata itu kunti ya. Kunti itu. Di Bandung ya Pak D. Yang di Bogor, yang terakhir. Bogor. Terus yang kemarin tuh nggak tahu masuk di kamera apa enggak. Makanya belum aku lihat. Yang di mana? Rumah pembantai, bukan rumah apa namanya? Yang mana? Yang di Bali nih loh. Oh, Rumah Pesugihan. pesugihan. Nah, tumbal pesugihan Tumbal belum aku pastikan. Soalnya belum aku cek untuk benar apa enggaknya. oke. Untuk live di TikTok biasanya Pak D pakai CCTV juga nggak atau apa? Nggak. Infrared. Jarang. Cuma Pinjaman kamera. anak kalau saya. Kamera Kamera, doang. SLS itu Oke, itu live-nya dari jam jam 11 sampai selesai. sampai selesai. Wow. Tapi kemarin gimana Pak D? Sensasinya? Lumayan kemarin kalau di tuh? sana itu. Dan apa ya? Kalau aku ngomong banyak banget sih lokasi makhluk astral yang ada di sana. Masuk udah ketempel, rasanya nggak nyaman. Wes nilainya tak kasih kalau lokasi yang ini untuk masalah hutannya ya, bukan bangunannya tapi hutannya emang creepy. Aku tak kasih jempol 4. Udah.
Emang beda suasananya. Kalau rumahnya masih di bawah rata-rata, cuma di luarnya tuh nggak tahu kenapa kok bawaannya emosi tinggi juga, adrenalin di sana, campur aduk. Oke, tapi seru banget. Kejadian yang paling seru tuh yang di luar konten Pak De sebenarnya. Di luar konten. Pengalaman Pak De mendaki di Gunung Arjuna tadi. Lereng Arjuna Pertapaan. Lereng Arjuna tuh. Terus tadi ketemu orang. Yang ketemu orang itu di konten TikTok kita. Kebetulan aku lagi ngonten pakai TikTok, ada ketemu orang itu. Keren ya pengalamannya. Kesannya deh Pak De. Gila tadi udah serem-serem. Kesannya buat Bali jangan serius-serius. Ini ada pertanyaan nggak sih sebenarnya? Ada pertanyaan nggak itu? Ada pertanyaan nggak sih sebenarnya? Gue dari tadi udah denger nyimak banget. Harus nih. Monggo. Nahan tawa. Pertanyaannya bagus juga, Mari kalau di efek-efekin. Oh kalian ya ternyata ya. Ya begitulah. Pokoknya kalau di Bali ini aku masih suka dengan kultur budayanya. Dia apa ya? Budaya Bali ini kuat, nggak bisa lepas. Aku salut itu daripada yang di luar. Otomatis kan aku juga orang Jawa. Orang Jawa yang kulturnya Jawa Timuran udah berkurang, tetapi di Bali ini masih kuat dan kental. Itu sangat aku saluti. Tempat yang pengen dikunjungi selain 2 kemarin, next mungkin kalau datang lagi ke Bali. Apa ya? Ada nggak tuh yang ngelis tempat yang belum sempat dikunjungin Pak De? Nggak ada sih sebenarnya, cuma spontan aja kalau aku. Oke. Spontan. Jadi kalau emang menurutku ini lokasi epic, bagus, atau mempunyai cerita yang benar-benar menarik, terus ada cerita miring, ada mitos, kita sikat. Kalau nggak ada ya mau kayak gimana pun tetap nggak bisa. Oh, berarti Pak De nggak punya list buat tujuan nih tempatnya harus ini enggak ya? Enggak. Pengen Bebas. nyari vibe dulu, kalau dapet menarik Baru. bablas langsung. Keren sih ya. Wah. Mbak, ini boleh diminum nggak, Mbak? Boleh, silakan. Silakan. Kalau kurang di belakang juga ada Pak De. Astagfirullah. Mas, minum Mas. Iya, Pak De. Ini saking serunya teman-teman ya. Saking serunya Pak De sampai keringan ini. Kering mulutnya. Tapi keren sih Pak De. Aku kasih jempol 2 nih untuk cerita yang di luar konten tuh luar biasa keren loh. Tapi emang ya kalau kita berbaur dengan alam mistis, pasti kehidupan kita juga Pasti, mistis semua. Wow. Pernah nggak sih kebawa sampai rumah mistisnya? Pernah. Sampai istriku ketempelan juga pernah. Serius Pak De? Pernah. Itu gimana ceritanya ketempelan tuh? Ketempelan waktu aku pas ngajak dia, bukan ngajak sih, dia mau ikut explore, terus tak larang. Terus marah-marah kan tak biarin. Aku explore, pas explore di apa ya, lupa aku nama salah satu tempat ada di Bogor, bukan rumah tengah hutan, bukan. Pokoknya apa lupa aku. Ada itu tak bawa, habis itu dia ngajak pulang. Ya udah pulang kan dibilangin ya pulang, seret. Pulang aku explore lanjut, seret. Pas aku explore lanjut, seret. Selesai explore pulang, istriku sakit sininya. Ngeram setengah panas. Setengah keringingan. Kesemutan. Kesemutan. Itu nggak sadar. Sadar dia ngomong sama Tapi aku. udah ngerasa Kesemutan, setengah banget. Baru aku bacain juga surat-surat kayak gitu, tak kasih air minum kayak gitu, cuma buat penenang. Berarti sampai ke bawah Ke rumah pernah, karena ya kalau di muslim kan apa ya, kalau masuk rumah harus ngucapin salam, assalamualaikum. Nah, itu aku enggak. Itu mungkin karena kondisi istri Aku juga capek, istri juga capek. Nah itu. Ya, begitulah resikonya Pak De ya kalau kita bermain di dunia Iya, Pak. mereka. Sungguh sangat berat. Jadi tidak salah kalau mereka ngikut ke rumah karena kita mengganggu mereka. Oke, itu dia cerita dari Pak De. Thank you buat Pak De. Siap, Pokoknya sama-sama, Mbak. tak tunggu lagi untuk part kedua di 86. Bali. Pokoknya the best. Nanti siapa tahu Expo Bali bakalan kesana. Gas. Bisa di kontak-kontak. 86. Pokoknya thank you buat teman-teman yang sudah nontonin podcast kita, dan jangan lupa cek juga live TikToknya Pak De ya. Yo, Di Red Zone. di Red ya. Zone RZ. YouTube-nya ada nggak? Ada Red Zone RZ juga. Oh sama Red Zone RZ. juga. Pokoknya thank you buat teman-teman dari Kak Rusti, thank you Kak Pak De, Sama-sama. Kak Heri juga thank you. Pokoknya see you next time, dan thank you buat kalian semua yang sudah mantengin podcast kita, dan bye bye. Thank you.